Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan kenyataan tidak adanya realitas tunggal dan terbangun yang diakui untuk menetapkan pandangannya terhadapnya, tiada kitab tunggal dan yang berlaku untuk menegaskan serta menguatkan dalam kehidupan, tiada manusia pembimbing yang tunggal yang kata-kata, perbuatan, tindakan-tindakannya, serta keseluruhan cara hidupnya dapat digunakan sebagai tauladan untuk tiru dalam hidup. Tetapi yang masing-masing dan setiap individu harus mendapatkan untuk dirinya identitasnya sendiri-sendiri serta makna hidup dan takdirnya. Peradaban Barat menguatkan aspek kenyataan yang fana dan nilai-nilainya bertalian dengan kenyataan eksistensi yang sekuler, material, dan fisik. Jadi, masyarakat Barat terbagi oleh jurang-jurang pemisah antara tiga generasi yang muda, setengah baya, dan yang tua. Masing-masing generasi yang terpisah untuk itu bergerak dalam batas-batas usahanya sendiri untuk menemukan arti bagi dirinya sendiri dan kehidupan dalam suatu pencahayaan yang tetap ada untuk selama-lamanya guna menjawab pertanyaan siapakah aku dan apakah takdirku. Pemudanya yang pada tingkat itu mengalami perubahan dalam hidup, memandang nilai-nilai yang diturunkan oleh ayah-ayahnya yang setengah baya itu tidak lagi berguna dan relevan dengan jalan hidupnya. Akibatnya mereka tidak mengambil kaum setengah baya itu sebagai contohnya untuk menuntun mereka dalam hidup, dan oleh karena itu menuntut kebebasannya dalam memilih nasib mereka sendiri yang setengah baya, karena menginsafi bahwa nilai-nilai mereka ketika mereka masih muda jika tidak berhasil membimbingnya dalam hidup, dan sekarang mereka mengetahui bahwa mereka sendiri tidak dapat memberikan bimbingan bagi anak-anaknya. Dan demikianlah mereka menyerahkan kebebasan yang dicarinya untuk memilih nasibnya, harapan bahwa yang muda mungkin berhasil di mana mereka yang tua gagal. Sekarang si pemuda dalam menuntut kebebasan untuk memilih nasibnya sendiri juga mengetahui bahwa mereka membutuhkan bimbingan, namun malang tidak diperoleh karena bahkan dari lingkungan mereka sendiri mereka tidak dapat menampilkan seorang pemimpin yang dapat memainkan peranan sebagai model yang sempurna. Yang contoh-contohnya dapat oleh yang lain. Keadaan yang membingungkan ini menciptakan pada pemuda ketidakpastian dan banyak kebimbangan akan hari depan. Dan mereka keputusasaan mereka berani terhadap bahwa kalau mereka mencapai dunia setengah baya, mereka akan bisa membentuk dunianya lagi yang lebih dekat dengan keinginan hatinya. Tetapi kaum setengah baya yang memainkan peranan sentral dalam membentuk dan memelihara keadaan masyarakat dan dunia, mereka mengetahui dari pengalaman pada masa mudanya bahwa nilai-nilainya yang dahulu sekarang tidak lagi memenuhi suatu maksud dan telah kehilangan maknanya dalam hidup, dan mereka karena pencarian mereka yang dahulu untuk identitas telah gagal. Maka kehidupan mereka sekarang tidak mencerminkan kepuasan akan pemenuhan dan hampa akan kebahagiaan. Jadi nilai-nilai yang dihormati sekarang, nilai-nilai yang baginya menjadi ukuran keberhasilan mereka dalam menarik banyak makna dalam kehidupan individualnya, adalah hanya yang mendorong kemajuan-kemajuan sekuler dan materialistis yang bertalian dengan negara dan masyarakat. Demikianlah mereka berusaha dan bersaing tanpa mengenal belas kasihan di antara mereka untuk mencapai tempat-tempat yang tinggi pada tangga sosial atau kekayaan dan kekuasaan dan kemasyhuran dunia. Di tengah perjuangan sebeginian itu mereka insaf bahwa kekuatan mental dan intelijensi mereka mulai melemah, kekuatan fisik dan vitalitasnya mulai merosot, dan kecemasan, sesal, dan kesedihan mulai menggenggam diri mereka kalau di dalam gambaran pikirannya muncul secara berturut-turut pandangan pengunduran diri dari kehidupan umum dan masuki kesendirian pada usia tua. Akibatnya mereka memandang kepada pemuda dengan nostalgia dan meletakkan harapan bahwa pemuda masih mungkin membawakan contoh sempurna yang dirindukan dan tauladan dalam hidup bagi semua masyarakat untuk ditiru, dan sikap ke arah pemuda ini adalah juga inti dari pemujaan pemuda yang merupakan salah satu dari ciri-ciri yang dominan dari peradaban Barat sejak zaman kuno. Krisis identitas yang dialami oleh kaum setengah baya itu adalah sesuatu yang mirip dengan apa yang dialami oleh pemuda, dengan kecualian bahwa bagi yang setengah baya kebebasan untuk memilih nasibnya semakin terbatas karena waktu tanpa mengenal ampun bergerak terus seperti suatu tragedi Yunani ke titik akhir. Dalam masyarakat semacam itu yang tua hanyalah makhluk-makhluk yang dilupakan oleh masyarakat karena eksistensi mereka itu juga mengingatkan mereka yang muda dan setengah baya akan seperti apa nanti jadinya, dan mereka ingin melupakannya. Yang tua mengingatkan mereka akan kemusnahan dan kematian. Yang tua telah kehilangan kekuatan fisik dan vitalitas. Mereka telah kehilangan sukses, mereka telah kehilangan ingatan penggunaannya serta fungsinya dalam masyarakat. Mereka telah kehilangan teman dan keluarga, mereka telah kehilangan hari ke depan. Kalau suatu masyarakat mendasarkan filsafat hidupnya di atas landasan sekuler,
dan menganut nilai-nilai materialistis untuk hidup dengannya. Kesimpulannya yang tak terelakkan lagi adalah bahwa arti nilai dan mutu kehidupan warga negara perseorangan ditafsirkan dan diukur dari sudut kedudukannya sebagai seorang warga negara, jabatannya, kegunaannya, tenaga kerja dan tenaga penghasilannya dalam hubungannya dengan negara. Kalau pada usia tua semuanya ini telah pergi, demikian pula identitasnya yang sesungguhnya dibentuk oleh peranan sekuler yang dimainkan hilang. 3 generasi yang dengan cara sedemikian melingkupi masyarakat barat selamanya tersibukkan dengan pencarian identitas dan makna hidup, selamanya bergerak dalam lingkaran tidak berhasilan yang tak berujung pangkal. Masing-masing generasi tidak puas dengan nilai-nilai hidupnya sendiri yang berevolusi. Masing-masing generasi mendapatkan dirinya tidak cocok. Kita nyatakan bahwa kondisi ini apa yang kita artikan sebagai tidak adilan atau zulm. Keadaan ini lebih jauh diperberat oleh fakta bahwa di masyarakat barat terdapat juga krisis identitas antara jenis seks, yaitu bahwa para wanita sibuk sebagai wanita mencari identitas mereka sendiri yang terpisah. Masyarakat Islam tidak dilingkupi oleh keadaan semacam itu. Pribadi-pribadi dalam generasi-generasi yang meliputinya, apakah pria atau wanita, telah membentuk identitasnya dan mengakui takdir akhir mereka. Yang tersebut terdahulu melalui pengakuan dan pengadaan perjanjian, dan yang tersebut kemudian melalui penguatan dan realisasi perjanjian itu dengan sarana kepatuhan yang tulus terhadap kehendak Allah dan ketaatan akan hukum Allah seperti yang telah ditetapkan sebagai Islam. Orang yang membawakan kepada kita kitab suci Al-Quran sebagai diwahyukan kepadanya oleh Allah, yang membawakan kepada kita pengetahuan tentang identitas takdir kita, yang hidupnya sendiri adalah tafsiran yang paling baik dan sempurna dari kitab suci Al-Quran, sehingga hidupnya menjadi fokus tauladan dan semangat membimbing yang sejati bagi kita adalah Nabi suci Muhammad SAW. Dengan ajaran dan tauladannya, ia telah menunjukkan kepada kita praktek Islam dan kebajikan-kebajikan Islam yang benar dan sejati. Ialah model yang sempurna tidak hanya untuk suatu waktu, tetapi untuk segala waktu. Memang kita katakan bahwa konsep contoh sempurna dapat memenuhi maknanya yang sejati hanya jika ia yang diuraikan seperti Muhammad sendiri menjelmakan dalam dirinya semua nilai kemanusiaan dan spiritual yang tetap yang perlu untuk menuntun manusia dalam hidup, yang keberlakuannya adalah sedemikian sehingga yang bermanfaat bagi manusia tidak hanya untuk lingkup masa hidup perseorangan, tetapi untuk selama manusia hidup di dunia ini. Demikianlah setiap generasi muslim yang meniru contohnya berjalan terus di atas jalan hidup yang ia polakan kepada yang berikutnya dengan cara sedemikian sehingga tidak ada jurang pemisah atau krisis identitas terjadi antara mereka. Melainkan setiap generasi yang terdahulu membimbing yang berikutnya dengan menegaskan serta menguatkan contohnya dalam hidup mereka. 4. Dilema Muslim. Masalah-masalah besar yang merundung masyarakat Islam dewasa ini haruslah dipahami dengan menyimak latar belakang konfrontasi historis yang dikekalkan oleh kebudayaan dan peradaban Barat terhadap Islam. Sebab-sebab konfrontasi ini harus ditelusuri dari periode-periode awal pembentukan kekristenan sebagai kekristenan sebelum datangnya Islam. Salah satu dari definisi pengetahuan adalah untuk mengetahui sebab kehadiran sesuatu, karena pengetahuan mengenai sebab itu membawa ke pengetahuan tentang sifat dari sesuatu yang disebabkan. Jadi pengetahuan tentang sebab atau sebab-sebab dari dilema di mana kita menemukan diri kita sekarang ini adalah dengan sendirinya suatu pemecahan sebagian atas masalah itu. Berdasarkan alasan inilah maka penting bagi kita untuk mengenali sebab-sebab utama yang menampilkan masalah-masalah kritis bagi kita dewasa ini, di mana beberapa di antaranya berasal dari dunia kita sendiri dan sejarah intelektual kita sendiri. Sedangkan beberapa lainnya berasal dari luar sebagai akibat-akibat dari konfrontasi tersebut di atas. Dari titik pandangan dampak kritisnya terhadap kehidupan kita, sedikitlah pengaruhnya apakah alasan masalah ini berasal dari dalam atau luar, karena semuanya menciptakan konsekuensi merusak terhadap masyarakat dan komunitas kita. Sesungguhnya penting bagi kita untuk mengetahui apakah ada konfrontasi semacam itu, dan jika memang demikian maka penting juga bagi kita untuk mengetahui mengapa dan bagaimana hal itu sampai terjadi dan apa pula sifatnya sehingga ia terus berlangsung dalam sejarah masa kini dan masa depan.
bahwasanya kebudayaan dan peradaban Barat yang mencakup Kristen sebagai bagian yang tak terpisahkan darinya, mengambil sikap konfrontasi terhadap Islam tidaklah dilakukan lagi. Akar sebab konfrontasi harus dilihat pada asal-usul Kristen dan munculnya Islam sebagai yang saya pahami dan seperti yang akan saya coba membawakannya dalam sketsa pintas berikut ini. Kita harus membayangkan situasi religius di dunia berabad-abad sebelum datangnya Islam ketika Kristen sedang berada dalam proses pembentukan. Tidaklah terlalu sulit bagi para pemuka agama Kristen di masa dahulu, yaitu para pemikir dan ahli teori, untuk menyadari ketika mereka menilai posisinya di dunia, bahwa dari semua agama dunia yang besar yang dikenal pada masa itu, Kristen sendiri memiliki tidak hanya potensialitas dan kapasitas untuk menjadi suatu agama dunia seperti yang lain-lainnya, tapi yang lebih penting lagi adalah kemungkinannya untuk dikembangkan menjadi suatu agama universal yang akan mendominasi bangsa-bangsa dan urusan-urusan dunia. Mereka akan melihat dengan jelas, memandang dengan mata pikirannya pada rangkaian kejadian dari agama-agama dunia yang dikenal pada waktu itu, bahwa bukannya agama Yahudi, Zoroaster, Hindu, Buddha, atau Konghucu lah yang sungguhnya dapat berkembang menjadi suatu kekuatan dunia sebagai suatu agama universal. Memang pada waktu itu agama-agama yang telah ada beberapa abad sebelum agama baru itu, dan tidak ada di antaranya yang bergerak keluar dari batas bangsa, kebudayaan, dan dunia sendiri, melainkan tinggal menetap seakan-akan mengasingkan dirinya dalam daerah dan lingkungan pengaruhnya sendiri, dalam wilayah-wilayah luas yang mengelilinginya. Apalagi berdasarkan fakta, agama Yahudi hanyalah merupakan suatu agama nasional yang terbatas hanya pada suatu ras yang kecil yang menduduki tanah-tanah yang berpencaran. Jadi dengan demikian agama Yahudi tidak dapat dan sesungguhnya tidak menyebarkan dirinya ke bangsa-bangsa lain di dunia. Agama Zoroaster juga bersifat nasional, meskipun tidak dalam esensi sebagaimana halnya agama Yahudi bercorak khusus bagi sifat-sifat kultural dan tradisional bangsa Persia kuno yang tidak mungkin dapat diterima oleh bangsa lainnya di dunia. Begitu pula halnya dengan agama Hindu dan Buddha yang tidak memiliki doktrin keselamatan seperti yang dirumuskan oleh Kristen, dan oleh karena itu tidak memiliki semangat misi untuk menyelamatkan dari dosa yang perlu untuk menjadikan agama diakui secara universal. Tidak dilakukan lagi hal ini adalah suatu faktor besar yang menerangkan kenyataan keterasingan mereka dalam wilayahnya sendiri, meskipun pra-eksistensinya cukup lama dibandingkan dengan yang lain-lain. Memang benarlah bahwa agama Buddha menyebar ke Cina, Jepang, dan Asia Tenggara, demikian pula agama Hindu ke wilayah yang terakhir tersebut. Tetapi hal ini tidak perlu disebabkan karena suatu semangat misi penyelamatan. Dan lagi pengaruhnya hanya menjangkau rakyat-rakyat dari wilayah di sekitarnya. Agama Konghucu seperti Yahudi juga merupakan suatu agama nasional. Dalam hal ini pemujaan nenek moyang menjadikannya tidak mungkin bagi rakyat selain dari bangsa Cina untuk menjadi pemeluk Konghucu. Jadi agama Konghucu hanya dimaksudkan untuk orang Cina sehingga tidak mungkin dapat diterima oleh berbagai bangsa di dunia. Lebih jauh lagi dari itu, bukanlah suatu agama dalam artian dimengerti khususnya oleh para penganut agama yang diwahyukan. Jadi dengan ikhtisar singkat mengenai situasi religius di dunia sebelum datangnya Islam dan penilaian peranan Kristen di hari ke depan, pikiran-pikiran cerdas dan persepsi sadar diri dari para perintis agama baru itu pastilah sudah menginsafi peranan raksasa yang terbuka bagi Kristen, yaitu bahwa hanya agama tersebutlah yang dapat berkembang menjadi suatu agama universal. Gagasan universalitas dalam hal akibat-akibatnya atas kehidupan manusia, sebab tidak ada kehidupan kosmopolitan, tidak ada kewarganegaraan universal yang mungkin dan dapat dibayangkan kecuali jika Tuhan dari agama itu juga Tuhan universal. Dalam bukunya Kota Kuno 93, Numa Denis Fustel de Coulanges, seorang pemikir dan sejarawan ide-ide dari Prancis, berkata bahwa polis Yunani tidak pernah menjadi universal sebab tidak memiliki Tuhan universal milik Kristen. 84. Menurutnya, Kristen mengkhotbahkan suatu agama universal sejak penampilannya yang pertama karena menyuruhkan kepada seluruh ras kemanusiaan. 85. Tetapi pada kenyataannya dan menurut pandangan kita, ide
ide universalitas agama terlepas dari pernyataan dari para teolog dan pemikir-pemikir barat yang lain yang menganggap bahwa itu berasal dari kekristenan dan bahwa hanya sudah lahirnya Kristenlah maka implikasinya mengenai kewarganegaraan yang universal mungkin dilaksanakan. Ide tersebut bukanlah asli Kristen. Menurut Quran suci, agama sejati sejak dari awal permulaannya juga sudah universal karena menunjuk kepada Tuhan universal yang satu dan sama. Jadi adalah Tuhan yang memahyukan kepada manusia agama universal itu. Tetapi manusia secara berangsur-angsur lupa dan penyimpangan menjadi biasa di antara orang-orang sehingga dari waktu ke waktu Tuhan harus mewahyukan agama universal itu lagi dan lagi melalui nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Ide agama universal tidak bermula dalam akal kecerdasan manusia dan lambat laun tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan dan sejarahnya. Itu diwahyukan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ide tersebut tidak dapat masuk akalnya. Inilah mengapa terlepas dari kemajuan intelektual yang besar dari Yunani dan kebijaksanaan serta filsuf-filsuf lainnya yang mencerminkan kecemerlangan dan keaslian pikiran-pikiran mereka tidak membayangkan adanya suatu agama universal. Karena di muka kita telah menyatakan secara tegas bahwa Kristen bukanlah suatu agama yang diwahyukan, melainkan suatu agama kebudayaan yang diciptakan oleh manusia dan ditumbuhkan serta dikembangkan dalam sejarah 86. Lalu dari mana dan bagaimana ide suatu agama universal itu datang untuk dinakan sebagai berasal dari Kristen? Jawaban menurut apa yang ditafsirkan dari kitab suci Al-Quran adalah bahwa Tuhan mengungkapkan pada Nabi Isa alaihissalam tentang datangnya Nabi Muhammad SAW yang akhirnya akan membangun agama universal, yaitu Islam. Di tengah-tengah manusia, Nabi Isa alaihissalam menerangkan kepada pengikut-pengikutnya mengenai apa yang telah diungkapkan oleh Tuhan kepadanya dan berkhotbah tentang hal itu kepada para pengikutnya. Tetapi mereka kemudian merubah isi pokok ajarannya, mendaulat ide suatu agama universal ini dan menerapkannya kepada ciptaan baru mereka sendiri. Jadi apa yang dinamakan ide Kristen bagi suatu agama universal adalah diambil dari khutbah Nabi Isa alaihissalam di mana beliau menunjuk kepada Islam, tetapi yang kemudian diterapkan untuk agama baru Kristen. Tetapi terlaksananya rencana Tuhan tidak dapat dibatalkan dicegah karena meski pernyataannya yang pertama terhadap apa yang sebenarnya universalitas dan diumumkan 6 abad lebih awal mendahului Islam, Kristen memang tidak pernah sepenuhnya mewujudkannya dalam sejarah. Realisasi agama universal yang sejati dalam sejarah baru menjadi suatu fakta dengan kedatangan Islam. Ketika sejak awal pemunculannya telah mengajak seluruh umat manusia dan menempa suatu ikatan persaudaraan yang erat antara anggota-anggota jamaah multirasialnya. Yang kesamaannya tidak pernah dilihat dan tidak akan pernah dilihat dalam agama apapun lainnya. Dalam waktu kurang dari seabad sejak kedatangannya, umat Islam meliputi tidak hanya bangsa Arab dan Semit, tetapi juga Persia, Mesir, Berber, Eropa, Afrika, India, Cina, Turki, dan Melayu. Islam tidak harus menunggu selama hampir 2000 tahun untuk menyebutkan sifat universalnya. Kebangunan Islam meraba dunia mengikuti perubahan-perubahan global tersebut. Pantulan-pantulannya besar dan jauh menjangkau dunia barat dan dalam Kristen sendiri. Penyebaran Islam yang cepat ke seluruh dunia menyebabkan dua peristiwa historis besar di barat yang membentuk sejarah dan nasib selanjutnya. Yang satu adalah bubarnya Persatuan Kultural Pasu Mediterania. Yang satu adalah bubarnya Persatuan Kultural Pasu Mediterania yang selama berabad-abad telah membentuk jalan hidup rakyat-rakyat dari wilayah-wilayah di sekitarnya. Yang lain adalah sebagai akibatnya perubahan poros hidup Kristen Barat dari Roma ke utara berpusat sekitar Aix, La Chapelle, di mana dinasti Carolingian menerima kekuasaan dan pimpinan sementara peradaban Barat. Dua peristiwa penting ini tidak hanya merubah kebudayaan dan peradaban Barat pada tubuh, tetapi juga pada roh. Dan dua kejadian yang bermakna dalam sejarah suatu peradaban dipandang dengan benar oleh sejarawan Belgia Henry Pirenne sebagai kriteria historis yang benar yang mendukung tesisnya bahwa adalah kebangunan dan ekspansi Islam yang menjadikan awal-awal ada pertengahan dalam sejarah Barat 87.
Dunia Kristen sendiri mengalami perpecahan dengan nasib sendiri-sendiri antara Roma dan Konstantinopel. Yang satu membentuk dirinya semakin banyak ke dalam bentuk-bentuk tradisi kultural Eropa Barat dan yang lain menerima identitas Bizantin. Selain dari pengaruh-pengaruh yang mengunjam ke dalam agama dari Barat, Islam juga menyebabkan perubahan-perubahan revolusioner dalam aspek linguistik, sosial, kultural, politis, dan ekonomis dari kehidupan Barat. Pusat-pusat pendidikan Islam di Barat memancarkan pengetahuan ke dunia Barat, dan dengan pengetahuan itu para cendekiawan, pemikir, dan teolog Barat dapat memperoleh kembali warisan-warisan intelektual dari peradaban kuno mereka yang hilang, yang kemudian akan memberikan pengaruh begitu besar dalam mendorongkan semangat Renaissance mereka. Meskipun skolastisisme mempunyai akar-akarnya dalam periode patristik dahulu, kebangunan Islam dan ekspansinya di Barat yang menyebabkan Renaissance Karolingian dalam abad ke-9 dapat dipandang sebagai awal dari sejarah perkembangan yang berarti sampai abad ke-12. Antara abad ke-9 dan ke-13, filsuf-filsuf Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd, khususnya dua yang tersebut belakangan, telah membantu di dalam membuat bentuk persiapan intelektual skolastisisme sebagai filsafat dari masyarakat Kristen ke arah pencapaian abad emasnya dalam abad ke-13 dengan penerimaan adopsi Aristotelesisme ke dalam teologi dan metafisika Kristen. 88. Metode Ibnu Sina berpengaruh atas orang-orang seperti Albert the Great, gurunya Thomas Aquinas, Henry of Ghent, dan banyak pengikut dari Bonaventura dari Bagno Regio, termasuk Duns Scotus dan Meister Eckhart. Perbedaan konseptualnya antara esensi dan eksistensi, di mana eksistensi digambarkan pada suatu sisi sebagai kejadian accident daripada esensi, dan pada sisi lain sebagai substansi daripadanya, telah mempengaruhi Aquinas dalam pembedaannya sendiri antara esensi dan eksistensi, yang mengakibatkan perubahan revolusioner di dalam teologi dan metafisika Kristen, dan yang akibat serta implikasinya menguasai filsafat dan teologi Kristen hingga hari ini. 89. Aquinas juga berhutang kepada Ibnu Sina atas ide bahwa yang universal mempunyai eksistensi real hanya sebagai ide kreatif Tuhan, dan mempunyai eksistensi empiris hanya dalam hal-hal individual, dan mempunyai eksistensi mental kalau diabstraksikan dari seluk-beluk pikiran manusia. Ini adalah ide-ide yang dalam pikiran seorang jenius seperti Aquinas memainkan suatu peranan penting dalam perumusan teologi dan metafisika Kristen, dan menyumbang kepada timbulnya abad keemasan skolastisisme. Selain daripada filsuf-filsuf Muslim, para sufi seperti Ibnu Arabi, untuk menunjukkan satu contoh besar, juga memainkan peranan-peranan yang berarti dalam perkembangan mistisisme Kristen yang diwakili oleh orang-orang seperti Dante Alighieri dan Raymond Lull dalam abad ke-14. Sejak awal kedatangannya itu juga Islam menantang hak Kristen dalam hal universalitas. Kemudian dalam wahyu-wahyunya dahulu yang diterima di Mekah, Islam menantang keautentikan dan kebenaran doktrin-doktrin Kristen yang fundamental. 90. Lalu Islam melanjutkan tantangan-tantangan yang hebat ini, yang sama juga dengan tantangan atas eksistensi yang sah, dan oleh karena itu juga atas dominasi dunia dengan perluasan teritorial yang cepat yang secara historis belum pernah terjadi, yang jangkauannya membentang jauh dan luas, lebih besar daripada kemaharajaan manapun yang pernah dikenal dan dilihat oleh dunia. Bersama dengan peristiwa-peristiwa luar biasa ini yang di dalam dirinya menyebabkan pengalaman-pengalaman yang traumatis dan menyakitkan dalam kehidupan dan semangat Kristen Barat, Islam membawa ke Barat pengetahuan unggul dan semangat penyelidikan intelektual dan rasional atas kebenaran yang tinggi, yang akan memacu kecepatan dalam perkembangan sejarah intelektual Kristen. Akhirnya, supremasi Islam dalam urusan-urusan dunia dan blokade ekonomi yang dilancarkan oleh Islam terhadap Barat mulai dari abad ke-9 sampai ke-14 dalam pengendaliannya atas perdagangan dunia dan rute-rute perdagangan, rute darat dan laut. Kedua-duanya memaksa Barat untuk hidup dalam keterasingan dan atas sarana dan usahanya sendiri, serta mencari jalan lain ke sumber-sumber berbekal internasional. Dalam pencarian itu didorong oleh keterlibatan Islam yang langsung dalam sejarah dunia dan sejarah intelektual Barat. Sesudah Reconquista pada abad ke-15 dan 16, Barat dapat mengumpulkan kekuatan dan sumber-sumber daya intelektualnya.
tampil sekali lagi di atas pentas sejarah dunia sebagai suatu kekuatan dinamis yang mencapai banyak penemuan-penemuan yang jauh menjangkau bagi dirinya, seperti selain penemuan-penemuan ilmiah, penemuan Amerika dan Amerigo Vespucci dan Christopher Columbus, penemuan rute ke India lewat Tanjung Harapan oleh Vasco da Gama dengan bantuan dari pemandu muslimnya yang sudah mengetahui jalan itu. Dan dari sana ke Pulau Rempah dari kepulauan Indonesia dan petualangannya pertama dengan penjajahan dengan dinampasnya pelabuhan-pelabuhan strategis dari tempat-tempat perniagaan di Lautan Hindia dan Selat Malaka oleh Alfonso de Albuquerque. Apa yang telah digambarkan secara singkat di atas adalah dimaksudkan untuk menggarisbawahi fakta bahwa Islam memainkan peranan dominan dalam memberi sejarah dunia dari saat kedatangannya dan seterusnya. Paling sedikit selama 1000 tahun serangan balasan Barat datang berangsur-angsur mulai dengan revolusi ilmiah di Eropa Barat pada abad ke-13 dan pertumbuhannya yang lambat laun pada abad-abad berikutnya dalam kekuatan militer dan ekonomi. Perluasan geografis Eropa Barat ke timur dan ke barat dan pembangunan pos-pos perdagangan di Lautan Hindia pada abad ke-16 menyebabkan kemunduran ekonomis yang serius dalam dunia Islam. Melemahnya dunia Islam yang terus berlangsung yang pertama-tama disebabkan oleh unsur-unsur dalam yang benihnya nyata dalam periode awal dari Islam telah memungkinkan terjadi penjajahan Barat atas sebagian yang berarti dari dunia sejak abad ke-17 dan seterusnya hingga zaman kita sendiri. Dan dengan penjajahan serta pengendalian kultural atas daerah-daerah yang vital dari dunia Islam, Barat dapat menanamkan proyeksi pandangan dunianya pada pikiran Muslim dan dari sana mendominasi kaum Muslim dalam segi intelektual. Penyebaran unsur-unsur dasar pandangan dunia Barat dan konsolidasinya secara diam-diam pada pikiran Muslim secara berangsur dapat dilaksanakan melalui sistem pendidikan yang didasarkan oleh atas konsep pengetahuan dan prinsip-prinsipnya yang pada akhirnya menyebabkan deislamisasi pikiran Muslim, konfrontasi antara kebudayaan dan peradaban Barat dengan Islam. Dari tingkat-tingkat historis, religius, dan militer sekarang telah bergerak ke tingkat intelektual. Dan kemudian kita harus insaf bahwa konfrontasi ini pada dasarnya adalah konfrontasi yang secara historis permanen. Islam dilihat oleh Barat sebagai menampilkan tantangan terhadap jalan hidupnya. Suatu tantangan bukan hanya kepada Kristen Barat, tapi juga pada Aristotelisisme dan prinsip-prinsip epistemologis dan filosofis yang berasal dari pikiran Yunani Romawi yang membentuk komponen dominan yang memadukan unsur-unsur pokok dalam dimensi-dimensi pandangan dunia Barat. Barat pasti memandang Islam sebagai saingan yang sesungguhnya di dunia, sebagai satu-satunya kekuatan yang kekal yang dihadapi dan menantang kepercayaan dan prinsip-prinsip dasarnya. Barat dan juga Islam mengetahui bahwa persengketaan antara mereka berkisar di sekitar masalah-masalah fundamental yang tak mungkin terdapat kompromi. Dalam perselisihan tentang pandangan dunia terus-menerus antara Islam dan Barat haruslah dilihat sumber-sumber dan sebab-sebab eksternal, in esse and in pose, dari masalah-masalah yang merundung kita sekarang. Mengenai sebab-sebab internal dari dilema itu yang di dalamnya kita jumpai diri kita, nampaknya bagi saya masalah-masalah dasar dapat disusutkan ke suatu krisis nyata yang tunggal yang hanya akan saya sebut hilangnya adab. Di sini saya menunjuk kepada hilangnya disiplin badan, disiplin pikiran, dan disiplin jiwa. Disiplin menjamin pengakuan atas tempat seseorang yang semestinya dalam hubungannya dengan diri, masyarakat, dan umatnya. Pengakuan atas tempat seseorang yang semestinya dalam hubungannya dengan kemampuan dan kekuatan fisik, intelektual, dan spiritual orang itu. Pengakuan atas kenyataan bahwa pengetahuan dan wujud itu teratur secara hierarkis karena ada menunjuk kepada pengakuan atas tempat, kedudukan dan kondisi dalam hidup yang benar dan semestinya, dan kepada disiplin pribadi untuk mau ikut serta secara positif memainkan peranan seseorang sesuai dengan pengakuan itu. Terjadinya adab pada seseorang atau di dalam masyarakat sebagai suatu keseluruhan mencerminkan kondisi keadilan. Hilangnya adab menyiratkan hilangnya keadilan yang secara bergantian memperlihatkan kebingungan dalam pengetahuan mengenai masyarakat dan umat. Kebingungan dalam pengetahuan tentang Islam dan pandangan dunia Islam menciptakan keadaan yang memungkinkan pemimpin-pemimpin palsu muncul dan berkembang dan menimbulkan kondisi ketidakadilan. Mereka melestarikan keadaan ini karena hal itu menjamin kemunculan pemimpin-pemimpin seperti mereka terus berlangsung guna menggantikannya setelah mereka pergi mengakalkan dominasinya atas urusan-urusan umat. Untuk secara singkat menatakannya dalam urutan yang tepat, dilema umum kita sekarang ini disebabkan oleh 1. Kebingungan dan keliruan dalam pengetahuan menyebabkan keadaan terhadap. 2. Hilangnya
adab dalam umat. Keadaan yang timbul dari 1 dan 2 adalah timbulnya pemimpin-pemimpin yang tidak cakap untuk kepemimpinan yang sah bagi umat muslimin, yang tidak memiliki standar-standar moral, intelektual dan spiritual yang tinggi yang disyaratkan untuk kepemimpinan Islam, yang melestarikan keadaan dalam satu di atas dan menjamin pengendalian urusan-urusan komunitas yang berkelanjutan oleh pemimpin-pemimpin seperti mereka yang menguasai semua bidang. Semua akar-akar dilema umum kita di atas adalah saling bergantung dan merupakan suatu lingkaran yang tak berujung pangkal. Namun sebab utama adalah kebingungan dan kekeliruan dalam pengetahuan. Dan guna mematahkan lingkaran tersebut dan memecahkan masalah gawat tadi, pertama-tama kita harus menanggulangi masalah hilangnya adab. Karena tidak ada pengetahuan yang benar dapat diajarkan tanpa prakondisi adab pada orang yang mencari ilmu itu ada atau kepada siapa ilmu itu diberikan. Sebagai suatu contoh akbar, Allah sendiri memerintahkan bahwa Al-Quran suci pancaran semua pengetahuan sejati, bahkan tidak dapat disentuh untuk pendekatannya terkecuali melalui adab penyucian ritual yang diperintahkan. Sesungguhnya lah ibadah dalam keseluruhannya adalah tidak lain suatu ekspresi yang lain dari adab terhadap Allah. Pengetahuan harus didekati dengan secara hormat dan dengan kerendahan hati, dan tidak dapat dimiliki sebegitu saja seakan-akan telah tersedia bagi siapa saja yang tanpa memandang maksud, tujuan dan kemampuan. Di mana pengetahuan tentang Islam dan pandangan Islam tentang dunia berkepentingan, maka itu didasarkan atas otoritas. Karena Islam telah sempurna semenjak awal mulanya dan tidak memerlukan perubahan, perkembangan dan evolusi lebih lanjut ke arah kesempurnaan. Kita katakan lagi bahwa pengetahuan yang cukup tentang Islam adalah selalu mungkin bagi semua muslim. Tidak ada relativisme dalam tafsiran historis tentang Islam, sehingga pengetahuan mengenai itu benar atau salah, sejati atau palsu, karena salah dan palsu berarti kontradiksi terhadap kebenarannya yang telah tertegakkan dan jelas. Dan yang benar serta sejati berarti sesuai dengannya. Kebingungan terhadap kebenaran sedemikian itu berarti ketidaktahuan belaka dan disebabkan bukan karena kekaburan atau kegandaan arti yang berpautan dalam kebenaran itu. Tafsiran dan penjelasan tentang pengetahuan mengenai Islam dan pandangan Islam tentang dunia diberikan oleh otoritas. Dan otoritas yang sah mengakui suatu hierarkis otoritas yang bertitik puncak pada Nabi suci Muhammad SAW. Kewajiban kita yang bersikap semestinya dan layak terhadap otoritas yang sah, yaitu dengan penghormatan dan penghargaan, cinta, kerendahan hati dan kepercayaan yang kecerdasan atas kebenaran pengetahuan yang ditafsirkan dan dijelaskan oleh otoritas sedemikian itu. Penghormatan, penghargaan, cinta, kerendahan hati dan kepercayaan yang berkecerdasan hanya dapat diwujudkan pada seseorang kalau ia mengakui fakta bahwa ada suatu hierarki dalam tata tingkat manusia dan pada otoritas dalam hierarki itu dalam hal kecerdasan, pengetahuan, spiritual dan kebajikan. Mengenai tata tingkat manusia dalam masyarakat, sedikitnya kita tidak mengartikan hierarki dalam pengertian yang mirip, di mana penindasan, penghisapan dan dominasi diakui sah seolah-olah prinsip yang telah ditegakkan dan diperintahkan oleh Allah. Hierarki dan tata tingkat macam itu tidak seharusnya sah. Karena tata tingkat semacam itu sama sekali bukan tata tingkat, melainkan kekacauan. Dan adab bukanlah kemunduran, kekacauan yang akan bertentangan dengan keadilan. Kekacauan adalah manifestasi terjadinya ketidakadilan. Fakta bahwa kekacauan hierarkis telah menguasai masyarakat manusia tidak berarti bahwa hierarki dalam tata tingkat manusia tidak berlaku. Karena sebenarnya ada hierarki yang sah dalam tata tingkat ciptaan yang meresap kepada semua yang diciptakan dan mewujudkan terlaksananya keadilan. Allah adalah yang adil, dan ia memolakkan dan mengembangkan semua ciptaan dalam keadilan. Agar semua manusia pada umumnya dapat mengakui tata tingkat yang adil, maka kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya, serta orang-orang saleh dan yang berkearifan spiritual, Allah telah menganugerahkan kebijaksanaan dan pengetahuan tentang itu, sehingga mereka untuk selanjutnya dapat membawakannya kepada manusia yang seharusnya sesuai dengan itu sebagai perseorangan dan sebagai masyarakat. Dan kesesuaian dengan tata tingkat itu adalah terjadinya adab. Keadaan yang dihasilkan oleh kesesuaian itu adalah keadilan. Masyarakat manusia pada dasarnya tidak perlu terbentuk dari unsur-unsur yang sama. Dari alam mineral ke alam tumbuh-tumbuhan ke alam binatang, kita membedakan tata tingkat hierarki dari yang terendah hingga yang tertinggi.
Bahkan di antara para malaikat ada yang berada pada tingkat tertinggi paling dekat dengan Allah, al-muqarrabun. Dan di hari kemudian juga surga dan neraka beserta penghuninya masing-masing semuanya akan dicatat menurut tingkat dari yang tertinggi sampai yang terendah. Mengenai perseorangan, kebingungan dalam pengetahuan tentang Islam dan pandangan Islam tentang dunia sering menimbulkan dalam dirinya suatu jenis individualisme yang berlebih-lebihan. Ia berpikir bahwa ia sama dengan lain-lainnya yang sesungguhnya lebih unggul daripadanya dan menanamkan keangkuhan dalam batin serta keras pada kepala serta cenderung untuk mengenyangkan otoritas. Ia berpikir bahwa ia mengetahui padahal kenyataannya ia tidak tahu akan tempatnya dalam hubungan dengan dirinya dan dengan yang lain-lain. Sehingga ia condong untuk iri hati. Dalam keadaan itu ia membiarkan nafsunya menguasai tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya dalam hidup. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ia tidak akan membebani jiwa lebih berat daripada apa yang dapat dipikulnya. 91. Yang mengungkapkan bahwa bahkan jiwa-jiwa tidak sama kemampuannya, pribadi yang tidak maksudkan terpacu oleh ambisi dan sifatnya sendiri yang angkuh tanpa kebimbangan membebani jiwanya secara salah dengan mengambil tanggung jawab dan kepercayaan. Di bidang-bidang politik, sosial, intelektual, religius, dan spiritual yang dengan kemampuannya yang ada pada dirinya sesungguhnya ia tidak dapat memenuhi dengan secukupnya. Kalau orang-orang seperti dia bertambah jumlahnya, maka beberapa di antaranya atau yang dipandang sebagai mewakilinya tidak terhindarkan lagi akan menjadi pemimpin-pemimpin palsu seperti yang telah kita tunjukkan di muka. Dan mereka mengkonsolidasi golongannya dalam semua bidang tanggung jawab dan kepercayaan dalam kehidupan kemasyarakatan, politik, sosial, kultural, intelektual, religius, dan spiritual. Keadaan yang diakibatkannya yang menderita oleh masyarakat adalah apa yang kita sebut sebagai hilangnya adab yang mencerminkan ketidakadilan yang terjadi pada korupsi pengetahuan yang berkelanjutan. Kalau diingatkan akan sifat palsu yang demikian banyak menguasai mereka yang mendapat kepercayaan dan tanggung jawab untuk memimpin. Mungkin sekarang banyak yang orang muslim yang bertanya bagaimana kita akan mengetahui tempat-tempat mereka yang benar? Bagaimana dapat membedakan antara yang benar dan palsu? Bagaimana menjamin bahwa yang benar berada pada tempatnya yang benar dan yang palsu berada di tempatnya mereka sendiri? Dan oleh karena itu, bagaimana menjamin pembebasan dari tirani dan salah pemimpin dari pemimpin-pemimpin palsu? Memang pertanyaan ini juga yang sebenarnya menunjukkan dengan jelas kebingungan yang merajalela yang telah mencengkram pikiran kita. Hanya kalau kaum muslim tenggelam dalam kebodohan, maka pertanyaan semacam itu dapat timbul karena semata-mata fakta bahwa Allah telah memerintahkan bahwa kita mengembalikan kepercayaan kita untuk tu'addu al-amanat kepada mereka yang tepat ila ahliha mendapatkannya, sehingga kita seharusnya telah mengetahui yang benar dari yang palsu dan betul dari yang salah dalam mempercayakan tanggung jawab kepemimpinan yang benar. Kalau tidak, ia tidak akan memerintahkan sedemikian itu. Fakta bahwa kita sekarang mengajukan pertanyaan itu berarti bahwa kita telah kehilangan kemampuan akan kearifan yang perlu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang palsu, serta mana yang betul dan mana yang salah. Dan dalam keadaan seperti itu, kita harus menginsafi bahwa jawaban atas pertanyaan itu tidak akan dimengerti kalau kita tidak memperoleh kembali pengetahuan, yaitu adab. Kita harus tidak melupakan bahwa Islam bukanlah suatu agama yang dimaksudkan untuk orang-orang dungu. Dan ini berarti bahwa kita harus senantiasa menyegarkan pengetahuan kita tentang Islam dan pandangan Islam tentang dunia, dan waspada terhadap tafsiran-tafsiran palsu. Dan harus meningkatkan ketaraf pengetahuan tentang Islam dan pandangan Islam tentang dunia yang betul itu, sehingga pengetahuan ilmu-ilmu apa saja yang mungkin kita cari akan selalu terletakkan pada keseimbangan yang tepat dengan pengetahuan tentang Islam dan pandangan Islam tentang dunia sedemikian. Untuk memelihara suatu tata tertib pengetahuan yang benar dalam diri kita, cara bagaimana keadaan ini dapat dijelaskan pada bab berikutnya, di mana suatu pemecahan yang mungkin atas masalah itu dibentangkan dalam bentuk organisasi yang sistematis tentang suatu rencana pendidikan yang mencerminkan Islam dan pandangan dunianya. Telah kita katakan sebelum ini bahwa pelemahan yang berlangsung atas dunia Islam adalah pertama-tama disebabkan oleh unsur-unsur internal yang benih-benihnya dapat dikenali pada periode-periode awal Islam. Yang kita katakan lebih lanjut dengan menunjuk kepada unsur-unsur internal itu bahwa telah terciptakan keadaan hilangnya adab.
Gejala karakteristik utama mengenai hilangnya adab dalam umat adalah proses penyamarataan yang ditanamkan dari waktu ke waktu dalam pikiran kaum muslimin dan dipraktekkan dalam masyarakat. Penyamarataan yang saya maksudkan adalah penyamarataan setiap orang dalam pikiran dan sikap pada tingkat yang sama dengan tingkatnya orang yang menyamaratakan. Proses mental dan pengambilan sikap ini yang mengena pada tindakan berlangsung lewat dorongan kepada pemimpin-pemimpin palsu yang ingin merobohkan otoritas yang sah dan hierarki yang berlaku sehingga mereka dan golongannya bisa berkembang. Dan yang memperagakan dengan contoh dengan menurunkan tempat tokoh-tokoh besar ke tingkat yang kurang rendah. Dan kemudian ke tingkat yang lebih rendah lagi masa jahili, individualisme ini, kesombongan batin dan keras kepala serta kecenderungan untuk menantang dan meremehkan otoritas yang sah. Nampaknya telah berlangsung dalam semua periode sejarah Islam meskipun hanya di antara ekstremis dari berbagai ragam. Kalau kaum muslimin menjadi bingung dan pengetahuan tentang Islam dan pandangan dunianya, ekstremis ini condong untuk menyebarkan diri di antara mereka dan mempengaruhi pemikirannya dan menyusup ke dalam posisi-posisi kepemimpinan agama. Kemudian kepemimpinan mereka dalam segala bidang kehidupan cenderung memperlihatkan sifatnya yang berbahaya ini dan mendorong perbuatan mereka di tengah-tengah kaum muslimin seakan-akan sesuai dengan ajaran Islam. Mereka yang mendorongkan semangat ini berpura-pura bahwa apa yang dilakukannya tidak lain daripada prinsip yang sejati dari Islam, padahal sebenarnya jauh daripada itu dan apa yang disebarkannya membawa ke arah kehancuran. Atau setidak-tidaknya merongrong otoritas yang sah dan hierarki dalam tingkat-tingkat manusia. Ini adalah penyamarataan tingkat mereka dan ini adalah ketidakadilan. Beberapa orang muslim dahulu yang menunjukkan garis penyamarataan, yaitu yang menebas kebesaran para pendahulunya atau orang-orang sezamannya menjadi seukuran mereka, selalu memusatkan kecamannya pada kenyataan bahwa para pemimpin umat yang besar dan sejati itu hanyalah manusia belaka. Manusia dari darah, daging, dan daging seperti yang lain-lain, dan telah dilakukan kesalahan manusiawinya yang sesungguhnya tidak penting sifatnya dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Kearifan dan kebajikan serta sumbangan-sumbangan mereka secukupnya kepada pengetahuan tentang Islam dan pandangan dunianya. Lagi pula apa yang disebutkan kesalahan dan kekeliruan ini sedikit pun tidak meniadakan sahnya pikiran-pikiran mereka yang tercerminkan dalam karya-karya perbuatannya atau menghapuskan tempat-tempat yang besar dalam kehidupan komunitas dari masa ke masa. Memang bahkan para sahabat sejati radhiyallahu anhum tidak terkecualikan dari kecaman seperti itu. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali yang dituduh oleh seseorang yang lebih kecil dengan kesalahan-kesalahan yang dia perbuat meskipun terdapat fakta yang menurut sesuatu hadis yang terkenal mereka keduanya termasuk di antara 10 yang dijamin masuk surga. Kita hanya dapat menjadi heran mengapa kalau Allah sendiri tidak telah melupakan kesalahan mereka. Suatu makhluk kecil yang hidup berapa abad kemudian masih terus menunjuk kepada kesalahan-kesalahan itu. Tidak diragukan adalah mungkin untuk mengakui bahwa kecaman-kecaman dari orang besar dan berilmu di waktu yang lalu itu paling sedikit.